Oke, selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya, Andi Safira. Ya, di minggu lalu kita membahas tentang materi memori utama, seperti DRAM, terus ROM, organisasi modul memori, flash memory, Hamming code, dan lain-lain. Ya, intinya minggu lalu kita belajar bagaimana data disimpan pada memori yang dekat dengan prosesor dan dipakai untuk kerja cepat sistem. Nah, hari ini kita lanjut ke topik yang sangat berhubungan, yaitu memori sekunder. Kalau minggu lalu kita bicara tentang memori yang cepat, maka hari ini kita bicara tentang memori yang kapasitasnya besar, lebih murah per bit, datanya bisa disimpan lama, tapi aksesnya lebih lambat daripada RAM. Oh iya, dan dia juga tidak amnesia saat listrik mati seperti RAM. Memori sekunder ini adalah tempat kita menyimpan data secara permanen. Nah, di minggu ini, seperti biasa kita ada kuis. Dan spesialnya di pertemuan 6 ini, kita ada tugas tambahan. Ya, tugas tambahannya adalah kalian harus menjawab pertanyaan yang saya selipkan sepanjang video ini. Ya, kalian harus mengerjakannya di kertas, tulis tangan, nanti diupload di LMS untuk nilai tugas dan nilai presensi. Jadi kalian harus menonton video ini secara full dan memahami materi ini. Ini adalah capaian pembelajaran kita untuk pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan magnetic disk, RAID, SSD, memori optik, dan magnetic tape. Oke, ini adalah pokok bahasan kita. Ada 4, nanti plus 1. Oke, kita masuk ke part 1. Di sini kita akan belajar bagaimana cara kerja head baca atau tulis di hard disk. Nah, apa itu head di hard disk? Oke, nanti kita kupas satu per satu. Nah, kita bertemu lagi dengan hierarki memori. Oke, coba bayangkan komputer itu seperti seorang mahasiswa. Di meja belajarnya ada kertas yang sedang dipakai saat ini. Terus ada mouse dan segala macam, ada pena. Nah, itu ibarat register, cache, dan RAM. Semuanya dekat, cepat diambil. Tapi karena meja belajar itu seberapa sih, jadi tempatnya terbatas. Begitupun di memori yang tadi saya sebutkan, register, cache, dan RAM. Tapi mahasiswa itu punya lemari, rak, atau gudang untuk menyimpan banyak barang yang tidak selalu dipakai setiap detik. Nah, itu ibarat memori sekunder. Jadi, memori sekunder itu tempat penyimpanan data yang kapasitasnya besar, biaya per bit lebih murah, tapi waktu aksesnya lebih lama dibanding memori utama. Dalam hierarki memori, semakin ke bawah, kapasitas semakin besar. Biaya per bit makin murah, tapi waktu akses makin lama. Karena itu, fungsi RAM dan memori sekunder beda. Kalau RAM dipakai untuk data yang sedang aktif diproses, sedangkan memori sekunder dipakai untuk menyimpan data dan program dalam jangka yang lebih lama. Contohnya, hard disk, terus optical disk seperti CD dan DVD, magnetic tape, USB flash, SD card, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa komputer butuh hard disk atau SSD, padahal sudah ada RAM? Ya jawabannya karena RAM itu cepat, tapi tidak cocok untuk penyimpanan besar yang permanen. Sedangkan memori sekunder memang dirancang untuk menyimpan massal. Dan juga jangan lupa, RAM itu amnesia kalau listriknya mati. Sedangkan memori sekunder tidak. Gitu. Oke, di slide ini kita masuk ke salah satu bentuk memori sekunder, yaitu hard disk. Kalian bisa lihat di gambar ini, ada beberapa bentuk hard disk yang beda-beda.
Ada yang ukurannya lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang tampak seperti hard disk untuk laptop, ada yang bisa dipakai di desktop atau server. Nah, yang ingin saya tekankan adalah meskipun bentuk fisiknya beda-beda, fungsi dasarnya tetap sama, yaitu sebagai media penyimpan data jangka panjang. Jadi, hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, dan berbagai data lain agar tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Loh, kok menyimpan aplikasi bukan aplikasi yang sedang berjalan itu disimpan di RAM? Nah, itu maksudnya gini. Jadi, kalau memori sekunder itu nyimpannya data-data di aplikasi itu, kayak apa namanya, eh gambar, terus programnya, itu semua disimpan di memori sekunder. Kalau RAM itu digunakan saat aplikasi itu berjalan, gitu. Oke, sekarang perhatikan gambar-gambar hard disk di slide ini. Mengapa bentuknya beda? Ya, karena hard disk dibuat untuk kebutuhan yang beda juga. Hard disk yang besar biasanya digunakan pada komputer desktop atau server karena ya ruangnya lebih longgar dan biasanya kapasitasnya lebih besar. Sedangkan hard disk yang lebih kecil sering dipakai pada laptop atau perangkat yang membutuhkan ukuran lebih ringkas dan hemat daya. Jadi, perbedaan bentuk ini biasanya berkaitan dengan ukuran perangkat, terus kebutuhan kapasitas, konsumsi daya, dan lingkungan penggunaannya. Oke, walaupun dari luar kita hanya melihat sebuah kotak logam, tapi sebenarnya di dalam hard disk ini ada komponen-komponen yang krusial nih, seperti platter atau piringan tempat data tersimpan, head untuk membaca dan menulis data, serta lengan mekanik yang menggerakkan head ke posisi tertentu. Apa sih itu platter, head, lengan mekanik? Oke, nanti kita bahas satu persatu. Nah, dari gambar ini kira-kira mana yang dipakai di PC, mana yang dipakai di laptop nih? Coba tebak. Tapi ini belum soal kok, tenang aja. Oke, setelah tadi kita lihat bentuknya hard disk, sekarang kita bisa lihat bentuk dari memori sekunder lain yaitu SSD atau Solid State Drive. Nah, mereka beda ya dari cara kerja penyimpanan datanya. Kalau hard disk itu pakai piringan yang berputar, kalau SSD nggak punya bagian mekanik yang bergerak. Data pada SSD itu disimpan di dalam chip memori semikonduktor. Nah, biasanya sih menggunakan flash memory. Ini ada hubungannya sama materi minggu lalu, yaitu flash memory sebagai memori non-volatil. Nah, sekarang kalian bisa melihat penerapannya pada perangkat penyimpanan yang nyata, yaitu ya SSD ini. Oke, sama seperti tadi, bentuk-bentuk SSD ini tuh ya beda-beda, tergantung digunakannya tuh di perangkat apa, laptop atau desktop. Jadi kalau laptop kan lebih ringkas, kalau desktop kan bisa memuat data lebih banyak, karena slotnya juga gede. Gitu. Sekarang pertanyaannya, apa kelebihan SSD dibanding hard disk? Pasti udah tahu kan? Kelebihannya adalah kecepatan. Nah, mengapa SSD bisa lebih cepat daripada hard disk? Terus, apa kelebihan SSD selain kecepatannya? Oke, ini soal 1. Ya, oke lanjut. Ya, meskipun apa namanya SSD itu punya banyak kelebihan daripada hard disk, tapi bukan berarti dia tanpa kekurangan ya. Nah, salah satu kekurangannya adalah harga per bit biasanya masih mahal dibanding dengan hard disk. Terutama nih jika kapasitasnya besar. Jadi, kalau hard disk unggul dalam kapasitas besar dengan harga yang lebih murah, maka SSD ini unggul dalam kecepatan dan efisiensi. Nah, disinilah kalian harus mulai melihat bahwa dalam dunia penyimpanan selalu ada trade-off. Tidak ada media yang sempurna untuk semua kebutuhan. Ya, ini kan sudah kita pelajari di minggu lalu.
Oke, lanjut. Di sini kita bisa lihat contoh lain, yaitu USB flash atau sering kalian sebut sebagai flash disk. Nah, kalau tadi kita sudah membahas hard disk dan SSD, sekarang kita masuk ke media penyimpanan yang biasa banget kita gunain dalam sehari-hari. Pasti ya hampir semua dari kalian pasti pernah memakai flash disk ini. Misalnya untuk nyimpen tugas, terus mindahin file presentasi, ngeprint, ya pokoknya sering dibawa kemana-mana buat transfer data. Nah, coba kita lihat contoh di gambar ini. Bentuknya lucu-lucu. Inilah salah satu keunggulan utama dari flash disk, yaitu portable. Ukurannya kecil, ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa langsung dihubungkan ke komputer melalui port USB. Karena itu, USB flash menjadi media penyimpanan yang sangat praktis untuk transfer data. Kalau hard disk dan SSD kan sering dipasang sebagai bagian dari sistem komputer. Nah, kalau flash disk lebih sering dipakai sebagai media penyimpanan lepasan atau removable storage. Nah, apa sih kekurangan dari USB flash ini? Ya, kekurangannya karena dia portable, ya kapasitasnya nggak gede. Ya, mentok berapa sih? Ada nggak ya 1 tera? Ada yang pernah nemu USB flash 1 tera? Ya, mungkin ada ya sekarang. Tapi zaman dulu tuh mentok paling berapa ya? 16 GB tuh udah gede banget. 32 deh. Orang dulu waktu mindahin data paling cuma 4 giga gitu. Nah, selain dari contoh yang tadi, ada banyak jenis memori eksternal sebagaimana ditulis di contoh ini. Ini contoh yang lain. Oke, kita bahas mulai dari yang paling umum digunakan, yaitu hard disk. Oke, hard disk itu pada dasarnya punya piringan yang disebut platter. Nah, piringan ini tidak langsung menyimpan data gitu aja. Piringan itu dibuat dulu dari bahan dasar tertentu. Misalnya nih, aluminium, terus campuran aluminium, atau gelas. Nah, setelah itu permukaannya dilapisi lapisan magnetik. Namun, bukan aluminium atau gelasnya yang dibuat untuk menyimpan data. Tapi justru lapisan magnetik inilah yang dipakai untuk menyimpan data 0 dan 1. Itulah kenapa namanya magnetic disk. Jadi, bahan seperti aluminium itu ibarat fondasi, sedangkan lapisan magnetiknya itu ibarat media tempat menulis data. Nah, kelebihannya apa sih bahan dari gelas dibanding bahan yang lain? Yang pertama, lapisan magnet lebih uniform, sehingga reliability-nya naik. Artinya apa? Permukaan gelas bisa dibuat lebih halus dan lebih rata. Kalau permukaannya lebih rata, maka lapisan magnetik di atasnya juga bisa lebih merata. Akibatnya, penyimpanan bit jadi lebih konsisten dan keandalan hard disk meningkat. Yang dimaksud reliability itu maksudnya keandalan. Oke, yang kedua, mengurangi read-write error. Nah, karena permukaannya lebih rata dan stabil, jadi proses head saat membaca dan menulis data menjadi lebih presisi. Jadi, kemungkinan salah baca atau salah tulis bisa lebih kecil. Kemudian mendukung lower fly height. Artinya apa? Fly height itu jarak antara head dengan permukaan platter saat disk berputar. Nah, kalau permukaannya sangat bagus dan stabil, head bisa dibuat terbang lebih dekat ke permukaan disk. Maksudnya jauh lebih menempel ke permukaan disknya. Loh, kenapa ini bagus? Ya, karena makin dekat head ke platter, pembacaan dan penulisan data bisa makin akurat. Dan juga kerapatan data juga bisa makin tinggi. Nah, kemudian lebih kaku. Maksudnya apa?
Glass lebih rigid atau lebih kaku, artinya bentuknya lebih stabil saat platter berputar sangat cepat. Ini penting karena hard disk bekerja pada ribuan putaran per menit. Kalau piringannya terlalu mudah berubah, maksudnya bentuknya, jadi proses baca tulis bisa terganggu. Terus yang terakhir, dia lebih tahan terhadap goncangan dan kerusakan. Nah, dalam pembahasan ini tuh maksudnya bahan glass khusus untuk platter bisa memberi stabilitas mekanik yang baik. Jadi saat dipakai, platter bisa tetap presisi dan tidak mudah mengalami gangguan bentuk yang merusak kualitas read-write atau baca tulis. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke lebih dalam tentang mekanisme read-write pada magnetic disk. Oke, kalau sebelumnya kita baru melihat bahwa hard disk menyimpan data pada permukaan piringan magnetik, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana data itu ditulis dan dibaca? Nah, kuncinya itu ada pada komponen yang disebut head. Head ini bagian yang bertugas untuk menulis data ke permukaan disk dan juga membaca data dari permukaan disk. Nah, pada beberapa desain, fungsi baca dan tulis bisa dilakukan oleh satu head saja. Tapi pada desain lain, head untuk read dan write bisa dipisahkan. Nah, desain mana sih yang dia tuh digabungin dan dipisahin? Kalau desain tradisional, head baca dan tulis itu dilakukan oleh satu head yang sama. Kalau desain contemporary, headnya dipisahin. Ada yang untuk read, ada yang untuk write. Gitu. Nah, saat proses baca atau tulis, head itu tidak ikut berputar bersama dengan disk. Yang berputar adalah disknya, platternya, piringannya. Sedangkan head berada pada posisinya dan diarahkan ke track tertentu. Jadi ya bayangkan seperti phonograph, tapi dia nggak nyentuh piringannya. Nah, piringannya berputar tuh sangat cepat. Terus head tuh menunggu bagian permukaan yang ingin diakses lewat tepat di bawahnya. Oke, sekarang kita bahas dulu proses headnya. Tahu menulis data. Saat menulis, arus listrik dialirkan melalui coil pada head. Coil itu apa sih? Coil itu ya kayak kawat yang dililitkan gitu. Nah, arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet. Lalu, pulsa-pulsa listrik yang dikirim ke head akan membentuk pola magnet tertentu. Nah, pola magnet inilah yang kemudian direkam pada permukaan disk di bawahnya. Jadi, sederhananya, saat komputer ingin menyimpan bit 0 dan 1, head akan mengubahnya menjadi pola magnetik pada permukaan disk. Jadi, kalau kalian bertanya, di hard disk itu data yang disimpan itu sebagai apa sih? Jawabannya adalah sebagai pola magnetik pada permukaan disk. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas proses read, yaitu ya proses membaca kembali data yang sudah tersimpan. Ada dua cara, yaitu tradisional dan kontemporari. Pada cara tradisional, medan magnet dari permukaan disk yang bergerak relatif terhadap coil akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik itulah yang kemudian diterjemahkan kembali menjadi data digital. Jadi, pada pendekatan lama, prinsipnya mirip induksi. Perubahan medan magnet menghasilkan sinyal listrik yang bisa dibaca sistem. Nah, pada metode ini, coil untuk read dan write misalnya sama. Nah, tapi teknologi hard disk telah berkembang. Pada proses read kontemporer, digunakan head baca yang terpisah dari head tulis. Selain itu, dipakai sensor magnetoresistif atau MR. Sensor ini bekerja dengan prinsip bahwa nilai resistensi listriknya berubah tergantung arah medan magnet yang dideteksi. Artinya apa sih? Artinya, pembacaan data menjadi lebih sensitif dan lebih akurat.
karena sensor MR bisa merespon perubahan medan magnet dengan sangat baik. Maka hard disk bisa membaca data yang lebih rapat dan lebih kecil. Akibatnya apa? Kapasitas penyimpanan bisa meningkat dan kecepatan operasinya juga bisa lebih tinggi. Nah, ini adalah model kontemporer dari read-write head yang dia itu melayang di atas piringan hard disk kalian. Nah, ini ada kotak-kotak nih. Ini kepingan kecil dari platter. Nah, kotak-kotak di bawah ini adalah komponen yang menyimpan data. Nah, tiap kotak ini menyimpan data 1 bit tiap ini ya. Itu. Sedangkan yang sepaket di atasnya itu headnya. Nah, ini. Oke, gimana cara kerjanya? Pertama, mari kita lihat komponen yang berbentuk tapal kuda ini. Ini adalah inductive write element. Prinsipnya menggunakan fisika murni, yaitu listrik menciptakan medan magnet. Oke, ketika komputer ingin menyimpan file teks atau foto kalian mungkin, dia mengirimkan aliran listrik dari write current ini. Nah, aliran listrik itu masuk ke dalam kawat tapal kuda ini. Nah, ini masuk ke ini. Oke, listrik ini memicu medan magnet kuat yang menembak lurus ke bawah. Nah, dia memaksa partikel di atas piringan untuk berbaris membentuk kutub utara atau selatan. Nah, begitulah cara hard disk kalian mengetik data secara permanen. Nah, tapi nih, bagaimana cara komponen ini menentukan arah magnetnya? Ya, coba kalian pelajari untuk menjawab soal nomor 2. Itu soalnya. Bagaimana cara komponen ini menentukan arah magnetnya? Kan itu beda-beda nih. Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini gitu. Oke, lanjut. Tadi kan datanya sudah ditulis tuh. Nah, bagaimana cara membacanya kembali? Nah, disinilah peran MR sensor. Ini ya. Atau magnetoresistive sensor. Dia bekerja sebagai si pembaca. Ini adalah sensor yang sangat peka. Nah, saat sensor ini melayang di atas kutub N atau S, medan magnet dari piringan ini akan mempengaruhi hambatan listrik di dalam sensor. Nah, perubahan arus listrik inilah yang diterjemahkan kembali oleh komputer menjadi angka 0 atau 1. Nah, ini juga ada komponen yang berlabelnya shield. Nah, ini atau pelindung. Ini gunanya buat apa sih? Nah, karena bit data di hard disk sekarang itu ditumpuk sangat rapat, shield ini mencegah sensor menyipit atau salah baca akibat gangguan magnet dari lintasan tetangganya. Dia dijaga gitu. Oke, lanjut. Nah, jika sebelumnya kita melihat head hard disk dalam ukuran mikroskopis, sekarang kita zoom out pandangan kita untuk melihat piringan hard disk secara keseluruhan. Oke, bagaimana data berukuran gigabyte hingga terabyte tidak saling bertumpuk dan kacau di atas piringan ini? Jawabannya ada pada sistem pengorganisasian data yang sangat ketat. Oke, perhatikan gambar piringan ini. Piringan hard disk tidak menyimpan data secara acak. Permukaannya dibagi menjadi ribuan cincin konsentris atau lingkaran dalam lingkaran yang berpusat di tengah piringan. Gini. Oke. Cincin-cincin inilah yang disebut dengan track. Oke. Kalian bisa membayangkannya seperti lintasan lari di stadion atletik contoh. Nah, head, read, write yang tadi kita bahas,
itu akan melayang diam di atas lintasan lari ini. Sementara piringannya ini akan berputar dengan kencang di bawahnya. Satu lintasan trek itu sangatlah panjang. Jika komuter ingin mencari satu dokumen kecil, dia mencari di sepanjang trek ini. Jadi ya tidak efisien. Oleh karena itu, setiap trek dipotong-potong lagi menjadi ratusan blok kecil. Nah, potongan-potongan ini membelah piringan seperti ya saat kalian motong pizza. Satu irisan kecil inilah yang kita sebut sebagai sektor. Gitu. Sektor ini nih. Nah, sektor ini adalah unit terkecil di sini. Jika trek adalah nama jalannya, maka sektor adalah nomor rumahnya. Oke, sekarang mari kita perhatikan ke area abu-abu. Bentar. Nah, area abu-abu di antara trek dan di antara sektor ini nih. Nih. Dan ini. Oke. Area kosong ini disebut gap. Ada intertrack gap dan ada intersektor gap. Mengapa kita membuang-buang ruang berharga di hard disk untuk membiarkannya kosong? Mengapa tidak diisi data saja agar kapasitasnya makin gede? Nah, disinilah letak tantangan ilmu fisika dan mekanika. 1. Mencegah interferensi magnetik. Medan magnet itu ibarat medan magnet bumi. Ia bisa meluas dan ia bisa menyempit. Jika trek 1 dan trek 2 menempel rapat, medan magnet dari trek 1 bisa merembes dan merusak data di trek 2. Nah, gap bertindak sebagai pagar pembatas isolator agar medan magnet tidak saling tumpang tindih. Oke, yang kedua, toleransi kesalahan mekanik. Maksudnya adalah ya error saat head menempatkan diri. Lengan hard disk yang menggerakkan head ini adalah benda mekanik fisik. Pada putaran ribuan RPM, lengan ini bisa saja sedikit bergetar atau meleset beberapa nanometer dari tengah treknya. Nah, gap ini memberikan ruang toleransi atau ya ibaratnya bahu jalan. Jadi jika head sedikit oleng, ia hanya membaca gap kosong, bukan membaca data milik tetangganya. Gitu. Oke, ini ada dua piringan nih. Kita perhatikan. Nah, kita sudah tahu bahwa data disimpan di dalam kotak-kotak kecil yang disebut dengan sektor. Tantangan terbesarnya adalah piringan ini berbentuk lingkaran. Secara geometri, keliling lingkaran di bagian luar jauh lebih panjang daripada keliling lingkaran di bagian dalam. Lalu, bagaimana cara kita menata sektor-sektor ini? Nah, inilah sejarah arsitektur memori. Dia terbagi menjadi dua era. Era klasik, yaitu Constant Angular Velocity, dan era modern, yaitu Multiple Zone Recording. Oke, kita bahas satu-satu. Di era klasik, itu Constant Angular Velocity atau CAV. Dia ini adalah cara paling kuno tapi sederhana. Bayangkan nih, kalian memotong sebuah pisah raksasa. Kalian menarik garis lurus dari titik pusat tepat ke arah luar. Ini, loh. Dari sini ke sini. Sini, 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 sini. Nah, tapi coba perhatikan ukuran kotaknya. Tuh, ini bandingin sama ini.
Kotak di cincin paling luar ukurannya panjang dan lebar. Tebak nih, apakah kotak yang besar di luar itu menyimpan data yang lebih banyak? Kan ukurannya lebih besar tuh daripada yang kecil ini. Jawabannya tidak. Aturan baku hard disk adalah satu sektor menyimpan jumlah data yang sama persis. Misalnya 512 byte contoh. Artinya apa? Pada desain CAV, sektor di bagian luar membuang-buang terlalu banyak space kosong yang nggak terpakai. Nah, mengapa desain ini masih dipakai dulu? Ya, karena sangat mudah dikendalikan. Sesuai namanya, konstan. Karena kecepatan putar motor piringannya selalu konstan atau tetap. Nggak peduli nih head sedang membaca bagian dalam atau bagian luar. Yang penting kecepatannya tetap sama aja. Oke, lanjut ke era modern. Nah, era modern ini MZR. Nah, setelah tahu kelemahan yang tadi, greget dong para insinyur IT. Mereka sangat benci melihat ruang kosong yang terbuang sia-sia. Nah, untuk mengejar kapasitas yang lebih besar, diciptakanlah desain Multiple Zone Recording atau MZR. Nah, dia juga bisa disebut dengan ZBR atau Zone Bit Recording. Apa bedanya? Coba lihat gambar yang di sini. Daripada dia menarik garis lurus dari pusat keluar, piringan dibagi menjadi beberapa zona yang melingkar. Logikanya sangat keren. Jika lintasan di pinggir jalur luar itu lebih panjang, kenapa tidak kita perbanyak saja jumlah kotaknya di sana? Hasilnya, ukuran fisik setiap kotak atau sektor, baik yang berada di pusat maupun di pinggir luar, dibuat hampir sama besarnya. Pada lintasan yang paling luar, jumlah sektornya jauh lebih banyak daripada di lintasan dalam. Contoh nih, di lintasan dalam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau di luar, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 kali lipatnya. Tapi ukurannya sama. Gitu. Nah, dengan desain tata lokasi yang rapat dan efisien ini, kapasitas penyimpanan hard disk langsung melonjak drastis. Nah, inilah rahasia mengapa hard disk di laptop kalian sering bisa tembus ukuran terabyte dengan dimensi fisik yang tetap kecil. Caranya gini. Mari kita bedah cara matematis apa yang terjadi pada tata letak CAV ini yang berbentuk irisan bisa tadi. Kita akan membandingkan nasib sektor yang ada di cincin terdalam dengan sektor yang ada di cincin terluar. Nah, secara fisik, luas sektor di bagian dalam pastilah makin sempit. Sedangkan yang di luar dia makin luas. Namun, jumlah bitnya tetap sama. Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Gapnya dia makin sempit, kalau sektor luar makin renggang. Sedangkan di putaran disknya, kalau di sektor dalam dia makin makin pelan, sedangkan kalau sektor luar dia makin cepat. Data rate-nya ya tetap sama, jumlah sektornya tetap sama, gitu. Nah, setelah melihat visualisasi bentuk irisan bisa di CAV, terus juga tata letak modern punya MZR, sekarang mari kita posisikan diri kita sebagai arsitek yang merancang hard disk ini. Kita harus menimbang kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bedah raport dari kedua teknologi ini. Kita mulai dengan CAV, atau Constant Angular Velocity. Nilai plusnya apa? Nah, karena bentuknya simetris seperti potongan pizza yang ditarik lurus dari tengah, matematika untuk mencari alamatnya sangat sederhana.
Controller tidak perlu berpikir keras sehingga proses pencarian data terasa lebih cepat dan langsung pada sasaran. Tapi minusnya apa? Data di sektor luar sangat renggang dan kurang padat. Ada satu poin di slide ini. Nah, kapasitas dibatasi oleh kemampuan sektor bagian dalam menyimpan data. Nah, ini adalah prinsip rantai terlemah karena tata letaknya harus ditarik lurus seragam keluar. Maka kepadatan maksimum yang bisa ditampung oleh cincin paling dalam akan menjadi batas maksimal atau bottleneck untuk seluruh piringan. Nah, ini sangat merugikan secara kapasitas. Karena kita tidak mau rugi ruang, kita beralih ke MZR. Nah, kita lihat spesifikasinya. Oke, jumlah sektor berbeda-beda. Luar banyak, dalam dikit. Masuk akal. Tapi jumlah bit per sektor dan luas fisiknya sama persis. Dia tidak ada space yang terbuang. Nah, sekarang perhatikan kelemahan utamanya. Perlu sirkuiti yang lebih kompleks. Apa maksudnya? Nah, bayangkan sebuah piringan berputar dengan kecepatan tetap. Saat head membaca zona luar yang padat sektor, ia akan dihujani oleh ribuan bit dalam 1 detik. Tapi saat head pindah ke zona dalam yang sektornya sedikit, aliran data yang masuk tiba-tiba melambat. Artinya, kita memaksa disk controller untuk terus-terus menyesuaikan kecepatan baca atau data rate. Tergantung di zona mana head itu berada. Nah, ini butuh sensor mini yang sangat pintar dan rumit untuk menyesuaikannya. Nah, apa intinya? Sekarang, industri teknologi memilih untuk mengorbankan kesederhanaan sirkuit demi mendapatkan kapasitas yang lebih jauh, yang lebih besar. Komputer masa kini sudah cukup canggih untuk menangani sirkuit yang kompleks dengan murah. Itulah sebabnya hampir semua hard disk modern di server dan komputer menggunakan sistem MZR. Gitu. Oke, teman-teman, kita sudah tahu bahwa data disimpan dalam lintasan melingkar bernama thread. Nah, kemudian dipotong-potong menjadi sektor. Sekarang nih, bayangkan satu track itu kita gunting dan kita bentangkan menjadi garis lurus. Ya, inilah bentuk wujud aslinya. Perhatikan garis bernama indeks ini. Mana? Nah, ini. Sinyal indeks ini ibarat garis start atau finish di dalam lintasan lari. Ia memberitahu head itu sudah penuh atau belum. Itu dimulai dari titik ini ke ini, gitu. Nah, satu track dipotong menjadi banyak sektor. Kalau di contoh ini, berarti berapa? Misal ada sektor 0 sampai sektor 29. Anggaplah sektor ini adalah bagian gerbong kereta. Nah, berapa ukuran total satu sektor ini? 600 byte per sektor. Tapi, apakah kalian tahu berapa banyak data asli milik user yang bisa masuk dalam ini? Oke, yang bisa masuk itu cuma 512. Ini. Loh, terus kemana sisa 88 byte-nya? Nah, sisa 88 byte inilah yang kita sebut sebagai overhead atau overhead atau pajak arsitektur yang digunakan murni untuk keperluan operasional hard disk. Nah, oke, kita lihat apa saja yang perlu di sana. Nah, sebelum head membaca isi data, dia harus memastikan dulu apakah saya berada di gerbong yang benar. Oleh karena itu, di depan setiap sektor ada ID field. Ini ya, ID field.
Nah, ID field ini berukuran 7 byte. Ini adalah anggaplah KTP dari sektor ini. Nah, sekarang kita zoom in lagi. Di sini ada sync byte. Ini adalah nada pembuka untuk membangunkan sensor agar ritme bacanya sinkron dengan putaran piringan. Nih. Kemudian ada track, head, dan sektor. Ini adalah koordinat alamat, kayak nomor jalan, nomor gedung, nomor kamar. Ya, head akan membaca ini dulu. Jika ternyata alamatnya salah, mungkin karena headnya meleset, dia nggak jadi baca datanya. Terus lanjut, di sini juga ada CRC atau Cyclic Redundancy Check. Nah, ingat pelajaran kita di bab sebelumnya tentang Hamming code dan paritas? Nah, CRC ini adalah saudara sepupu mereka. Ini adalah bit pengaman untuk mengecek apakah alamat KTP tadi yang terbaca itu benar atau error gitu. Nah, setelah alamatnya dipastikan benar, terus head bergerak menuju muatan inti, yaitu data field. Nih, dia 515 byte kalau di sini ya tulisannya. Nah, kita zoom in lagi. Kalau data field dibuka, itu juga ada sync byte untuk menyamakan ritme. Terus baru ada data 512, terus ditutup lagi dengan 2 byte CRC. Jadi data kalian tuh dikawal dengan sangat ketat untuk mendeteksi apabila ada bit yang rusak karena radiasi atau gangguan magnet di dalam hard disk. Gitu. Nah, yang terakhir, ingat kan dengan konsep gap yang tadi kita diskusikan. Nah, ini wujud aslinya nih, ada gap, gap, gap. Nah, ini bukan sekedar pemisah fisik antara medan magnet. Kita coba lihat di gap 2 nih. Gap 2. Dia misahin antara ID field dan data field. Oke. Saat head selesai membaca ID dan menyadari, oh, ini sektor yang benar nih untuk ditulis. Nah, mesin butuh waktu sepersekian mikrodetik untuk mematikan mode membaca dan menyalakan mode menulis. Nah, gap 2 ini memberikan jeda waktu tempuh fisik agar pergantian mode elektronik ini bisa terjadi tanpa menimpa data yang ada. Gitu. Pinter gak sih yang bikin ini? Nice. Nah, kalau ini adalah wujud asli dari mesin yang selama ini kita bicarakan. Nah, ini adalah gambar isi perut dari sebuah hard disk. Kalau cangkangnya dibuka. Cantik sekali bukan? Cantik dong, aduh malu. Nah, ini ada piringan yang mengkilap dan ada lengan besi di atasnya. Nah, ini. Di dunia arsitektur komputer, kita mengklasifikasikan teknologi magnetic disk ini berdasarkan 5 karakteristik fisik utama. Nah, ini mulai dari A sampai E. Nah, di saat ini kita fokus dulu untuk membahas tentang gerakan headnya. Nah, desain gerakan head terbagi menjadi 2 mazhab. Mazhab pertama adalah tetap, fix. Oke, coba bayangkan piringan hard disk kita punya 10.000 track atau lintasan yang melingkar. Pada arsitektur fixed head, insinyur memasang 10.000 jarum pembaca atau head yang berjejer dari ujung dalam sampai ujung luar piringan. Nah, satu track dijaga oleh satu head secara eksklusif. Apa keuntungannya? Sangat, sangat cepat. Head tidak perlu bergerak maju mundur. Cantik. Oke, bergerak maju mundur mencari data.
Dia tinggal diam aja dan membiarkan data di track ini lewat di bawahnya. Tapi apa dong kerugiannya? Nah, bayangkan betapa rumit, besar, dan mahalnya memproduksi mesin dengan ribuan head yang sangat kecil. Ya, itulah kenapa desain ini sangat jarang ditemui di pasaran umum saat ini. Masuk ke mazhab kedua adalah bergerak, movable head. Oke, apakah kalian melihat ribuan head berjajar di gambar ini? Kita hapus dulu. Tapi yang ini jangan, biar tetap bahagia deh. Oke, ulangi. Apakah kalian melihat ribuan head berjejer di sini? Enggak kan? Kalian hanya melihat satu lengan besi seperti lengan gamopon. Tahu nggak gamopon? Coba cari. Nah, inilah arsitektur movable head. Satu permukaan piringan hanya dilayani oleh satu head saja. Karena hanya ada satu head, lengan besi ini harus bekerja ekstra keras. Nah, jika ada data di track nomor 5, lengan ini harus bergeser keluar. Nah, jika ada data selanjutnya yang ada di track nomor 9000, contoh, lengan ini ya harus melesat cepat ke dalam. Dia harus set gitu. Nah, ia akan terus berpindah-pindah mencari track sasaran. Oke, sebagian besar hard disk di dunia ini, dia itu menggunakan sistem movable head. Karena apa? Dia lebih murah dan lebih ringkas untuk diproduksi. Namun, ingat nih, karena lengan ini adalah benda mekanik fisik yang harus digerakkan dari satu titik ke titik lain, pergerakannya membutuhkan waktu. Nah, waktu yang dihabiskan oleh lengan mekanik ini untuk bergerak, mencari trek sasaran, inilah yang di dalam ilmu arsitektur komputer kita sebut dengan seek time. Kesana ke situ. Atau waktu pencarian. Nah, ini adalah komponen terbesar yang membuat hard disk terasa lebih lambat daripada RAM. Dia harus ke sana ke sini mencari alamat. Ya, lanjut. Kita masuk ke poin B, C, dan D. Nah, disinilah kita melihat bagaimana arsitektur berevolusi untuk menjawab dua kebutuhan utama user, yaitu mobilitas dan kapasitas. Nah, karakteristik kedua ini adalah portability atau keterpisahan media dari mesin pembacanya. Nah, yang pertama, non-removable disk. Ini adalah hard disk yang ada di dalam laptop atau PC kalian. Piringannya disegel rapat secara permanen di dalam disk drive. Nah, mengapa harus disegel? Kasian. Ya, karena jarak antara head dan piringan itu lebih tipis dari sehelai rambut. Tisu dibagi 7. Debu sekecil apapun yang masuk itu bisa membuat head menabrak data dan ya, wassalam, hancur. Dan yang kedua, removable disk. Ini adalah kakek moyang dari flash disk kalian. Media penyimpanannya bisa dilepas pasang dari mesin pembacanya. Nah, bagi kalian generasi Z, Gen Z, mungkin kalian jarang ya melihat floppy disk atau disket atau apa ya namanya, zip carting. Apa lah itu zip itu? Secara langsung. Tapi kalian pernah lihat nggak ikon tombol save di Word yang kalian pakai setiap hari itu? Nah, itu adalah gambar sebuah disket. Ikonik ya. Apa kelemahannya? Karena nggak disegel, kapasitas dan kecepatannya sangat terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke geometri piringan. Nah, sebuah piringan atau disk itu ibarat sekeping koin. Dia memiliki sisi atas dan sisi bawah. Di sini ada dua tipe. Single side. Data hanya ditulis di satu sisi
saja. Misalnya di bagian atas, terus bagian bawahnya dibiarin kosong aja. Kemudian ada double side. Nah, ini senior arsitektur komputer tentu saja tidak suka membuang ruang seperti yang tadi. Itulah kenapa diciptakanlah piringan double side, di mana sisi atas dan sisi bawah piringan sama-sama dilapisi material magnetik agar bisa menyimpan data. Nah, kapasitas itu langsung naik 2 kali lipat tanpa menambah lebar ukuran fisik. Karena ya double, dari atas ada, dari bawah oke, gitu. Nah, yang D ini eh, penentu utama seberapa besar kapasitas sebuah hard disk modern, yaitu jumlah platter. Nah, platter kan tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah sebutan teknis untuk piringan yang ada di hard disk. Ada single dan multiple. Kalau single hanya ada satu piringan di dalam drive. Kalau multiple, ini adalah anatomi hard disk yang berkapasitas terabyte seperti masa kini. Ya, bayangkan sebuah rak piring di dapur. Piringan-piringan ini ditumpuk ke atas dengan jarak beberapa milimeter menggunakan satu poros putar yang sama. Nah, jika sebuah hard disk memiliki 3 platter yang semuanya double side, coba tebak aja berapa permukaan yang bisa diisi data. Ya, berarti berapa? Kalau 3 kali 2, 6 permukaan. Nah, namun perhatikan aturan main arsitekturnya dengan baik-baik. Jika kita punya 6 permukaan, maka kita harus memasang 6 buah head pembaca, ya kan? Kan piringan harus dibaca sama headnya. Jadi kalau piringannya ada 6 side, ya ada 6 head pembaca juga. Tapi gimana cara ke-6 head ini bergerak? Apakah mereka bergerak sendiri-sendiri? Enggak ya, kasihan. Harus harmoni. Keenam lengan head ini disatukan pada satu poros yang sama. Nah, bentuknya persis seperti sisir, contohnya. Nah, jadi ketika lengan ini bergerak mencari data, seluruh head akan bergerak maju dan mundur secara bersamaan. Nah, jadi head nomor 1 sedang membaca track terluar, maka head nomor 6 otomatis juga berada di track terluar. Kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, mungkin kalian ngira itu tutup rantang ya. Atau dandang nasi yang ini, gambar ini. Bukan ya. Itu adalah wujud fisik hard disk berkapasitas beberapa megabyte di era komputer mainframe zaman dulu. Plattersnya gede, tebal, dan ditumpuk tinggi. Nah, namun prinsip mekaniknya sama sekali nggak berubah sampai sekarang. Nah, mari kita bedah bagaimana arsitektur multiple platter ini bekerja melalui diagram skematik di sini. Oke, nah kita mulai bedah masing-masing komponennya nih. Pertama ada spindle atau poros tengah nih, di sini nih. Nah, ini adalah tiang besi penyangga utama sekaligus motor pemutar. Nah, tiang ini berputar pada kecepatan sangat tinggi. Berapa nih contohnya tuh? Ya, sekitar 7.000-an RPM contoh. Nah, dia memutar semua piringan secara serempak. Ini muter semua, muter. Nah, kemudian di sini juga ada platter piringan. Nah, di gambar ini tertumpuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5 piringan. Kemudian, karena dia double side, berarti ada berapa surface? Ada berapa permukaan di sini? Berarti ada 0 sampai 9 atau 10 surface. Nah, read atau rate-nya, read write di head-nya itu ya sesuai aturan arsitektur. Berarti di seluruh 10 permukaan ini berarti kita punya 10 head pembaca. Nah, ini head-nya. Tuh.
Nah, lihatlah bagaimana ke-10 head ini menempel pada satu tiang penyangga yang sama. Dia disebut dengan boom. Boom atau aktuator arm. Nih persis kayak sisir ya gambarnya yang saya sebutin tadi. Oke, sekarang kita coba lihat gambar ini. Nah, inilah yang terjadi saat hard disk mencari data. Nah, boom di sini, tiang akan bergeser maju mundur. Maju atau mundur. Karena semua head dibaut mati pada tiang yang sama. Jadi ya mau gak mau dia ikut gerak semuanya. Di pergerakannya ya terkunci satu sama lain. Nah, jika head paling atas sedang membaca lintasan, misal track nomor 50 nih, maka di detik yang sama, head nomor 2, nomor 3 seterusnya itu juga pasti berada tepat di atas track nomor 50 di piringannya masing-masing. Mereka nggak bisa gerak secara bebas. Nah, kalian ada yang mikir nggak? Lah, nggak efisien dong kalau kekunci kayak gitu. Bukan, justru sebaliknya. Insinyur menggunakan keterbatasan mekanik ini sebagai senjata rahasia. Memindahkan lengan besi atau waktu pencarian data, seek time, itu kan memakan waktu yang sangat lambat tuh. Nah, sedangkan mematikan head 1 dan menyalakan head 2 secara elektronik terjadi dalam hitungan cepat kilat, hitungan nanodetik. Nah, oleh karena itu, cara komputer menyimpan file berukuran besar bukanlah dengan mengisi surface 0 sampai penuh dulu, baru pindah ke surface 1. Enggak gitu. Komputer akan menulis datanya secara vertikal, nembus dari atas ke bawah, ya atau sebaliknya gitulah. Pokoknya dia secara vertikal. Contoh, tulis di track 50 surface 0. Nah, langsung tuh nyalakan head di bawahnya. Tulis di track 0, di track 50 surface 1. Terus nyalakan head di bawahnya lagi. Tulis di track 50 surface 2 dan seterusnya sampai bawah. Nah, kumpulan track vertikal dengan nomor yang sama di seluruh permukaan piringan inilah yang membentuk sebuah tabung imajiner yang kita sebut sebagai silinder. Nah, dengan menulis secara vertikal per silinder ini, lengan besi nggak perlu repot-repot bergeser. Jadi, waktu pencarian data menjadi sangat luar biasa cepat. Nah, kita sudah membahas piringannya, lengannya, dan pergerakannya. Sekarang kita zoom in tepat ke bagian ujung lengan besi ini. Tempat sang head bersemayam gak tuh? Berada. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi head ini terhadap piringan saat membaca data? Apakah dia menggesek piringan atau melayang? Nah, sejarah mencatat ada 3 mekanisme yang pernah dan sedang digunakan. Maksudnya melayang itu gimana sih? Misalnya ini piringannya ya. Nah, headnya tuh cuma sampai sini aja. Nah, jaraknya sedikit gitu. Nah, kalau nempel tuh ya kayak gini. Nah, contoh. Oke, mekanisme yang pertama itu kontak fisik. Sesuai namanya ya, head benar-benar menempel dan bergesekan langsung dengan permukaan lapisan magnetik. Ya, kalian bisa bayangin aja, persis seperti jarum pemutar di piringan hitam itu, gramofon yang zaman dulu itu. Nah, metode ini tuh digunakan pada floppy disk. Apa kelemahannya? Ya, jelas dong kalau dia gesek kayak gini, rusak. Kerusakan mekanik, aus. Karena bergesekan langsung. Nah, putaran mesin itu tidak boleh terlalu cepat agar piringannya nggak lelah atau terberet. Nah, karena putarannya lambat, kecepatan datanya pun sangat lambat. Jadi gitu, dia nggak boleh cepat. Tapi kalau lambat ya, kecepatan datanya pun ya sangat lambat. Oke, karena kita ingin hard disk berputar sangat kencang, tanpa terbakar, insinyur menciptakan mekanisme kedua, berjarak tetap.
Nah, di sini head dikunci kaku oleh lengan besi agar jarak tertentu dari piringan tidak bersentuhan sama sekali. Nggak ada gesekan, putaran bisa dipercepat. Solusi yang bagus kan? Tapi tunggu, ada masalah fisika di sini. Nah, medan magnet itu akan melemah jika jaraknya menjauh. Karena head ini berada cukup jauh di atas piringan, maka ukuran partikel magnetik atau bit data di dalam piringan harus dibuat sangat besar agar sinyalnya cukup kuat untuk menembus jarak ini dan terbaca oleh head. Efeknya apa? Jika ukuran bit-bitnya besar, kapasitas hard disknya jadi lebih kecil dong. Gitu. Nah, lalu muncullah mekanisme ketiga yang merevolusi segalanya, celah aerodinamis. Dikenal juga sebagai sebutan teknologi Winchester. Nah, inilah yang ada di hard disk kita sekarang. Gimana sistem kerjanya? Nah, dia mirip ya sama, bahkan mirip persis seperti pesawat yang sedang take off. Yang pertama nih, saat komuter mati atau disknya diam, head akan turun menempel santai di permukaan piringan. Nah, dia itu ada zona khususnya yang disebut landing zone agar nggak ngerusak data. Nah, saat komuter dinyalakan, piringan berputar dengan sangat beringas. Cepat banget. Nah, putaran badai ini menciptakan bantalan angin, efek aerodinamis. Nah, dia itu sangat kuat di permukaan piringan. Nah, bantalan angin inilah yang mengangkat head ke atas. Head kini terbang melayang, Mbak, hovercraft atau pesawat terbang di atas piringan data. Jadi, dia melayang tuh bukan karena ada ditentukan jaraknya, tapi kena angin, gitu ya. Oke, seberapa tinggi pesawat head ini terbang? Nah, disinilah letak keajaiban mekaniknya. Dia terbang hanya sekitar 3 sampai 5 nanometer di atas piringan. Nah, jarak ini jauh lebih tipis dari selai rambut. Pokoknya tipis banget lah. Orang dia kan naiknya gara-gara apa sih? Gara-gara kena angin. Nah, karena jarak terbangnya luar biasa dekat, namun gak nyentuh sehingga bebas gesekan, sensor head bisa membaca medan magnet yang ukurannya super mikroskopis. Nah, ukuran bit diperkecil ekstrim sehingga kerapatan data naik dong drastis. Nah, inilah jawaban ilmiah kenapa kita bisa memasukkan bergiga-giga data ke dalam piringan logam sebesar satu telapak tangan saja. Oke nih, masuk ke soal nomor berapa ya tadi ya? Ya, lupa lagi. Ya, pokoknya soal selanjutnya. Sekarang kita jelaskan, sekarang coba kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian bagaimana cara kerja head, read write di hard disk. Nono AI ya, nono jawaban sama sama kawannya. Pakai kata-kata kalian sendiri. Tujuannya buat apa sih? Ya, saya kan pengen kalian belajar ya, soalnya pengalaman minggu lalu, kalian kalau asinkronus kayak gini kan mungkin kebanyakan nggak baca materinya, yang penting kuisnya selesai aja, gitu kan. Nah, kalau kalian udah ngerti teori yang pekan ini kan UTS kalian jadi lebih enteng karena materi ini sudah kalian pelajari sekarang, gitu. Oke, kita masuk ke part 2. Berarti part 1 sudah selesai. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.